Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas IF 107 dalam pembelajaran Visual Basic. Kami berlima. Yang pertama Widiansyah dengan nomor NIM sebagai 250401010104. Saya Pudin Ilham 250401010001. Pak Umair dengan nomor NIM 250401010273. M Zainuddin Akbar nomor NIM 250401010232. Muhammad Hidayatullah 250401020030. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah aplikasi, proyek aplikasi ya, yang berjudul Gym and Health Calculator, ya, aplikasi tracking fitness dan nutrisi berbasis desktop. Aplikasi ini adalah aplikasi desktop berbasis Windows Phone yang dibuat menggunakan Visual Basic .NET untuk membantu pengguna dalam tracking fitness dan nutrisi mereka. Presentasi kami hari ini akan menjelaskan latar belakang pembuatan aplikasi, fitur-fitur utamanya, demo aplikasi, serta konsep-konsep pemrograman yang kami terapkan. Next. Latar belakang dan tujuan. Latar belakang, mengapa kami membuat aplikasi ini di era modern. Kesehatan dan aktivitas menjadi sangat penting, namun banyak orang yang masih kesulitan dalam menghitung kebutuhan kalori harian mereka. Berapa banyak protein yang harus dikonsumsi atau bagaimana melacak progres latihan mereka. Oleh karena itu, kami membuat Gym and Health Calculator dengan tujuan membantu pengguna menghitung total daily energy expenditure, mengestimasi presentasi lemak tubuh, menghitung kebutuhan protein harian, serta menyediakan database makanan yang berisi informasi kandungan protein. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur penyimpanan riwayat data sehingga pengguna dapat melacak progres mereka dari waktu ke waktu. Baiklah, berikutnya adalah fitur utama yang terdapat pada aplikasi Gym dan Health Calculator. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna untuk mengelola kebutuhan nutrisi dan kesehatan secara mudah. Dengan 5 fitur utama kami, yaitu fitur pertama kami adalah TDAA Calculator, yaitu ini merupakan fitur untuk menghitung kebutuhan kalori harian, di mana perhitungan dilakukan berdasarkan basal metabolic rate atau BMR, yang kemudian akan dikombinasikan dengan tingkat aktivitas pengguna, di mana pengguna hanya perlu masukkan data seperti berat badan, tinggi badan, usia, jenis kelamin, serta milih level aktivitas yang tersedia. Untuk level aktivitasnya sendiri, kami mulai dari sedanter hingga yang ekstrim untuk atlet atau kategori berpengalaman. Kemudian yang kedua adalah body fat calculator, di mana fitur ini digunakan untuk memperkirakan presentasi dari lemak tubuh dengan menggunakan pendekatan BMI, di mana hasil yang ditampilkan tidak hanya skor BMI saja, tapi estimasi dari body fat percentage-nya sendiri. Sehingga pengguna akan mengetahui dan juga dapat memahami kondisi komposisi tubuhnya dengan baik. Kemudian selanjutnya yang fitur ketiga adalah fitur protein tracker, di mana fitur ini sendiri membantu pengguna untuk dapat menentukan target kebutuhan protein hariannya. Di sini sendiri kami menyediakan 4 kategori kebutuhan, yaitu harian standar untuk yang kebutuhannya normal, kemudian ada lagi latihan ringan, berikutnya ada program pembentukan otot, serta yang terakhir adalah kategori atlet atau pengguna yang berpengalaman. Di mana setiap kategori ini sendiri kami memiliki rasio kebutuhan protein yang disesuaikan dengan berat badan masing-masing pengguna. Berikutnya fitur keempat adalah database makanan. Di dalamnya terdapat 8 jenis makanan tinggi protein, seperti dada ayam, telur, tempe, tahu, daging sapi, salmon, whey protein, dan juga nasi putih, di mana pengguna dapat memasukkan berat makanan yang akan mereka konsumsi dan juga yang akan mereka makan, dan aplikasi akan menampilkan jumlah kandungan protein dari tiap-tiap makanan yang tadi telah diinputkan atau dimasukkan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima ini adalah fitur laporan dan juga riwayat. Semua data perhitungan akan disimpan di dalam file CSV yang kemudian dapat diekspor ke dalam format TXT untuk laporan lengkapnya. Dan juga di sini kami
lengkapi dengan fitur print preview, serta tersedia juga tabel riwayat yang dapat dikelola atau dapat diupdate atau dihapus oleh pengguna sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Kemudian dari sisi teknologi, aplikasi ini dikembangkan menggunakan Visual Basic.NET dengan IDE-nya itu merupakan Microsoft Visual Studio. Dengan framework yang kami gunakan adalah .NET, framework dengan Windows Form sebagai antarmuka pengguna atau interface-nya, sehingga aplikasi dapat berjalan secara desktop dan juga tampilannya interaktif dan mudah digunakan oleh para pengguna. Kemudian untuk penyimpanan datanya sendiri kami menggunakan file CSV karena format tersebut sederhana, ringan, dan juga mudah diolah. Selain itu, laporan juga eh, kami lengkapi dengan fitur format TXT, yang mana ini nanti filenya bisa diekspor ke format TXT atau langsung dicetak sesuai kebutuhan dari pengguna itu sendiri. Berikutnya dari sisi struktur data, kami menggunakan struktur untuk mendefinisikan objek makanan yang memiliki properti berupa nama dan juga protein per 100 gram. Data makanan kemudian disimpan di dalam list makanan, itu bernama of makanan, sebagai sebuah collection, sehingga mudah dikelola atau diakses, yang dimana selain itu di sana juga terdapat beberapa variabel global yang juga digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan seperti perhitungan hasil dari hasil protein global, hasil TDAA global, hasil BMI global, dan juga hasil dari body fat global. Ini semua yang kami sediakan agar dapat digunakan kembali di berbagai bagian aplikasi ini sendiri. Kemudian untuk fitur riwayat, data yang ditampilkan menggunakan komponen data grid view, di mana data tersebut disimpan di dalam file CSV dengan struktur yang terdiri dari tanggal, berat, TDAA, protein, dan juga body fat, yang kemudian dipisahkan menggunakan karakter pipe agar lebih terstruktur dan juga mudah diproses. Sedangkan dari sisi uh, interface atau antarmukanya, aplikasi ini memanfaatkan berbagai komponen UI yang standar atau umum seperti text box input digunakan untuk input data text box-nya. Kemudian ada lagi radio button, di mana ini digunakan untuk pilihan gender. Ada pula combo box untuk pilihan seperti level aktivitas dan juga target protein harian. Kemudian ada lagi button untuk menjalankan proses, serta ada pula label untuk menampilkan hasil. Dan berikutnya ada data grid view untuk tabel riwayat. Dan yang terakhir kami juga menyediakan print dokumen untuk mendukung fitur pencetakan atau pencetakan laporan. Untuk demo aplikasi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya di sini akan mendemokan aplikasi yang telah kami buat. Untuk demo di sini yaitu demo fitur TDI dan body fat calculator. Untuk demo yang pertama, saya akan mendemokan fitur TDI kalkulator. Di sini saya akan menggunakan contoh data yang akan saya input. Untuk yang pertama, saya akan menginput berat, yaitu beratnya sekitar 70 kg. Untuk yang kolom tinggi badan, saya akan menginput tinggi badan 170 cm. Untuk umur, saya akan menggunakan umur 25 tahun dan memilih kategori pria ya. Setelah menginput data yang diinginkan, kita tinggal klik, oh ada yang terlewat, yaitu tingkat aktivitas harian. Saya akan memilih di aktivitas sedang 3-5 kali. Setelah data yang diinginkan terinput, kita tinggal klik di sini button hitung kebutuhan kalori. Nah, di sini sudah muncul untuk BMR dasar itu di sekitar 1643 atau kita bulatkan menjadi 1700 kalori. Dan untuk TDI maintenance yaitu sekitar 2546 kalori per harinya. Nah, untuk demo yang kedua, saya akan mendemokan untuk fitur body fat calculator. Saya di sini akan menggunakan data yang sama, tapi kita tinggal pindah ke bagian fitur body fat, dan saat kita menekan tombol hitung estimasi body fat, di sini akan langsung muncul. Nah, di sini akan langsung muncul di BMI-nya itu di 24,2 dan estimasi body fat-nya itu di 18,6.
Formula yang kami gunakan di sini itu untuk BMR pria itu di 10 kali berat badan ditambah 6,25 dikali tinggi badan dikurangi 5 dikali umur dan ditambah 5. Dan untuk BMR yang wanita itu di 10 dikali berat badan ditambah 6,25 dikali tinggi badan dikurangi 5 dikali umur dan dikurangi 161. Nah, untuk di TDI-nya itu di BMR dikali faktor aktivitas di 1,2 dikurangi 1,9. Dan untuk BMI-nya yaitu kami di sini formulanya berat dibagi tinggi badan di dalam satuan meter pangkat 2. Dan untuk formula di body fat itu kami menggunakan 1,2 dikali BMI ditambah 0,23 dikali umur dikurangi 10,8 dikali gender dikurangi 5,4. Untuk yang selanjutnya saya akan mendemokan fitur protein tracker. Setelah kita menggunakan data yang sebelumnya, kita tinggal menambahkan data tambahan untuk mendapatkan hasil dari protein tracker yang kita inginkan. Untuk yang pertama, kita di sini menambahkan di kolom target. Saya di sini memilih untuk datanya itu untuk membangun otot, dan untuk jumlah makan per harinya kita akan menambahkan data yaitu 4 kali makan sehari. Setelah data ini dimasukkan, kita tinggal klik button hitung target protein. Nah, di sini langsung muncul target hariannya itu di sekitar 126 gram. Untuk per makannya itu berarti di 32 gram protein. Nah, untuk yang selanjutnya kita bisa cek kandungan juga, kita bisa pilih makanannya. Contoh, oh iya, di sini kita mempunyai database untuk makanannya, seperti dada ayam, telur, tempe, tahu, daging sapi, ikan salmon, susu whey, dan juga nasi putih. Nah, untuk di sini ada datanya ya, untuk database makanan data makanan yang ada di aplikasi kami. Kita bisa pilih, misalkan kita pakai dada ayam. Nah, untuk porsinya kita mau memakan dada ayam tuh misalkan di 200 gram. Nah, kita bisa cek kandungannya itu proteinnya ada berapa. Nah, dalam 200 gram dada ayam yang direbus, kita mendapatkan 62 gram protein. Kenapa? Karena di database makanan yang kami punya, untuk dada ayam rebus untuk per 100 gramnya itu memiliki 31 gram protein. Nah, saat kita menginputkan 200 gram, otomatis dia akan eh, menghasilkan atau menampilkan data yang sesuai dengan berat porsi yang kalian inputkan. Untuk presentasi fitur-fitur selanjutnya, saya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo, saya Umair dan saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Fitur riwayat dan laporan. Salah satu keunggulan aplikasi kami adalah fitur tracking dan laporan yang lengkap. Pertama, setiap kali user sudah menghitung semua data mereka bisa menyimpannya dengan klik tombol simpan data hari ini. Data akan disimpan ke file CSV bernama game tracker data CSV di folder aplikasi dengan format delimiter pipe yang memuat tanggal, berat badan, TDEE, protein target, dan body fat percentage. Kedua, ada tabel riwayat yang menampilkan 10 data terakhir dalam bentuk data grid view yang rapi dengan kolom tanggal, berat, kalori, protein, dan body fat. User bisa menghapus data yang salah atau diperlukan dengan fitur hapus data. Tabel akan otomatis refresh setelah simpan atau hapus. Contohnya ketika saya mengisi misalnya 50, berikut. Ketiga, untuk dokumentasi lengkap, user bisa ekspor ke file txt dengan klik simpan, laporan lengkap,
file akan diberi nama otomatis dengan format laporan lengkap dan tanggal hari ini. Isinya komprehensif, profil lengkap, hasil semua analisa, full stable riwayat, file akan langsung terbuka dengan cepat setelah disimpan. Keempat, ada fitur print preview dan cetak dengan layout yang profesional. Seperti klik cetak laporan akan memuat print preview dialog. Layoutnya sudah didesain rapi dengan header berisi profil dan analisa hasil. Body dengan tabel riwayat dan footer dengan quote motivasi. User bisa langsung print atau save as PDF. Konsep pemrograman yang diterapkan. Dalam aplikasi ini, kami menerbitkan berbagai konsep pemrograman yang telah kami pelajari. Pertama, struct untuk mendefinisikan setiap data custom makanan dengan properti nama dan protein per 100 gram. Kedua, collection menggunakan list of makanan sebagai dynamic array untuk database makanan. Ketiga, loop for each untuk iterasi saat populate combo box dan save data. 4. Conditional dengan if dan else untuk validasi. Dan kelima, select case untuk menentukan faktor aktivasi serta rasio protein dan pertoin berdasarkan pilihan user. Keenam, function dan sub dengan parameter passing seperti function hitung BMR yang menerima parameter by file dan mengembalikan nilai double by ref. Juga kami gunakan untuk pass by reference. Ketujuh, parameter passing seperti function hitung BMR yang menerimanya parameter by file, by ref untuk pass by reference. Kedelapan, error handling dengan tree catch untuk menangkap exception terutama saat passing input numerik dengan message box untuk notifikasi error yang user friendly. Lalu ada ke-9, file IO menggunakan stream read untuk read CSV, read all lines untuk read, dan read all text untuk export data TXT. Dan ke-10, string methods seperti toString, format, split, dan append line untuk manipulasi string dalam output. Sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan teman saya. Terima kasih.